Halo semuanya, selamat datang kembali di Animepedia 31. Jika kita bicara kekuatan dalam dunia One Piece, sebagian besar orang akan langsung memikirkan Yonko, Admiral, atau Ancient Weapon. Mereka adalah kekuatan yang terlihat. Kekuatan yang menciptakan gempa, memecah langit, atau menghancurkan pulau. Namun ada satu kekuatan lain. Kekuatan yang tidak pernah terlihat, tidak pernah terdengar, dan tidak pernah disebut, tapi justru menjadi fondasi terbesar yang menjaga pemerintah dunia tetap berdiri selama lebih dari 800 tahun. Kekuatan itu adalah kontrol informasi, dan yang memegang kendali atasnya adalah organisasi paling misterius dan mematikan di seluruh dunia, CP0. Bagi kebanyakan rakyat biasa, CP0 hanyalah rumor. Bagi Marine, CP0 adalah tangan kanan Tenryubito. Bagi negara-negara di bawah pemerintah dunia, CP0 adalah tanda bahwa sesuatu yang buruk sedang terjadi. Dan bagi dunia bawah tanah, mereka adalah hantu. CP0 bukan organisasi baru. Mereka adalah puncak dari series Cyberpol, kelompok intelijen pemerintah dunia yang sudah ada sejak masa 20 kerajaan membentuk rejim baru. Jika Marine adalah kekuatan militer, Gorosei adalah kekuatan politik, maka CP0 adalah alat sensor, alat penghapus, dan alat bayangan. Mereka bukan diciptakan untuk berperang, mereka diciptakan untuk mengendalikan kebenaran. Sejak abad kekosongan, masa 100 tahun yang dihapus dari sejarah dunia, pemerintah dunia membutuhkan organisasi yang mampu memastikan bahwa tidak ada satupun informasi berbahaya yang keluar. Bahwa tidak ada catatan, tidak ada buku, tidak ada artefak, tidak ada kesaksian, dan terutama tidak ada manusia yang membawa potongan sejarah itu. Dan disinilah CP0 berkembang. Mereka adalah penjaga rahasia, bukan rahasia negara, tapi rahasia kelangsungan pemerintah dunia itu sendiri. Bagi mereka, membunuh adalah tugas biasa, membungkam adalah rutinitas, menghapus bukti, memanipulasi sejarah, memusnahkan saksi. Semua itu hanyalah pekerjaan sehari-hari. Jika ada sebuah desa yang terlalu dekat dengan Poneglyph, CP0 akan muncul sebelum Buster Call berlangsung. Jika ada ilmuwan yang menemukan sesuatu yang tidak seharusnya, CP0 akan datang bahkan sebelum Marine menyadarinya. Jika ada seorang bangsawan dunia bawah tanah yang mengetahui terlalu banyak, namanya akan hilang dari sejarah tanpa jejak. Yang membuat CP0 benar-benar menakutkan bukan kekuatan fisik mereka, melainkan otoritas absolut yang mereka pegang. Marine pun tunduk pada mereka. Para admiral pun harus berhenti ketika CP0 berbicara. Iblis dunia, Tenryubito, menjadikan CP0 sebagai gigi taring rahasia untuk memastikan bahwa dunia tetap percaya pada cerita palsu yang mereka bangun selama ratusan tahun. Semua itu bukan sekedar kekuasaan. Itu adalah sistem operasi rejim tirani. Dalam Arc Ohara, kita melihat contoh pengendalian informasi paling ekstrim. Bukan Marine yang memutuskan untuk memusnahkan pulau itu, tetapi intelijen pemerintah dunia yang mengumpulkan bukti bahwa para arkeolog sedang mempelajari Poneglyph. Sebelum Aokiji bergerak, sebelum Buster Call didatuhkan, CP Unit, pendahulu CP9 dan CP0, telah memastikan bahwa informasi itu tidak boleh keluar. Lalu, ada insiden Robin kecil, yang kehadirannya dianggap ancaman dunia hanya karena ia bisa membaca huruf kuno. CP langsung mengejarnya selama 20 tahun, membunuh siapapun yang melindunginya. Bukan karena Robin berbahaya, melainkan karena ia mengetahui sesuatu yang tidak boleh diketahui dunia. CP0 juga terlibat dalam sensor sejarah yang lebih besar. Banyak negara yang sebenarnya punya sejarah penting, tiba-tiba hilang dari peta. Banyak kerajaan yang punya hubungan dengan kerajaan kuno, diturunkan paksa atau dimusnahkan. Banyak pulau yang punya catatan sejarah panjang, hilang tanpa sisa. Dan semua itu dilakukan oleh tangan-tangan tak terlihat yang bergerak sebelum perang dimulai. CP0 tidak perlu turun ke medan perang, karena bagi mereka, menghapus sebuah bangsa sama mudahnya dengan menghapus nama dari daftar isi. Dan seringkali, dunia bahkan tidak tahu bahwa sesuatu telah hilang.
Mereka adalah penjaga keheningan. Namun yang paling gelap dari semuanya adalah bagaimana CP0 mengendalikan informasi di dalam pemerintah dunia itu sendiri. Banyak marinir, bahkan pangkat tinggi, yang tidak tahu kebenaran tentang Void Century, tidak tahu tentang Di, tidak tahu tentang Joy Boy, tidak tahu tentang kerajaan kuno. Dan itu semua disengaja. CP0 bukan hanya menjaga rahasia dari rakyat mereka, tetapi menjaga rahasia dari tentara mereka sendiri. Inilah kenapa Garp, Sengoku, bahkan admiral seperti Fujitora tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi 800 tahun lalu. CP0 memastikan bahwa informasi hanya mengalir ke satu tempat, Mariejiu, tempat di mana para naga langit mengatur cerita dunia seperti boneka teater. Dan semakin jauh kita masuk ke saga terakhir, kita semakin melihat betapa pentingnya organisasi ini dalam mempertahankan rejim. Ketika Luffy mengalahkan Kaido, CP0 langsung bergerak tanpa menunggu Marine. Ketika Vegapunk hendak mengungkap sejarah dunia, CP0 datang untuk membungkamnya. Ketika Gorosei ingin sesuatu terjadi di Egghead, CP0 menjadi eksekutor pertama yang dikirim. Ironisnya, para agen CP0 sendiri adalah korban dari sistem itu. Lihat Rob Lucci, mantan agen CP9 yang diangkat ke CP0. Ia bukan lagi manusia. Ia menjadi alat yang tidak punya pilihan lain. Ia dibesarkan untuk percaya bahwa kekerasan adalah keadilan, bahwa kekuasaan adalah kebenaran, dan bahwa sejarah bukan untuk diketahui, tetapi untuk dijaga tetap kabur. CP0 adalah wajah lain dari perbudakan mental. Mereka adalah petarung elit, tapi juga pion yang tidak sadar bahwa mereka mengabdi kepada tirani yang sama sekali tidak peduli pada mereka. Mereka adalah penjaga rahasia, tetapi mereka sendiri tidak tahu rahasia yang mereka jaga. Seiring cerita berlanjut, semakin jelas bahwa CP0 bukan sekedar organisasi mata-mata. Mereka adalah benteng terakhir yang melindungi kebohongan terbesar dalam sejarah dunia. Kebohongan tentang bagaimana dunia terbentuk. Kebohongan tentang siapa musuh sebenarnya, kebohongan tentang siapa yang berhak memimpin dunia. Dan ketika Luffy, Vegapunk, dan generasi baru mulai menggoyangkan tatanan itu, CP0 pun bergerak seperti bayangan terakhir yang berusaha mempertahankan kebohongan ratusan tahun. Namun semua kebohongan pasti memiliki akhir. Dan ketika rahasia Void Century terbuka ke seluruh dunia, CP0 akan kehilangan kekuatan mereka sepenuhnya. Karena organisasi yang hidup dari rahasia akan mati ketika kebenaran muncul. Terima kasih sudah menonton sampai habis nakama. Kalau kamu suka pembahasan kelam seperti ini, jangan lupa tekan like. Tulis juga pendapatmu di komentar. Menurut kamu, apakah CP0 akan runtuh bersama pemerintah dunia? Atau justru mereka akan menjadi ancaman terbesar di perang final? Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Animepedia 31 bakal terus mengungkap misteri dunia One Piece dalam narasi panjang seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan seperti biasa, tetap semangat menjelajah dunia One Piece bersama Animepedia 31.